Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Pak Septian di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pak Septian Pak Septian harapkan kabar kalian pada hari ini sehat walafiat, masih terus semangat dalam belajar. Apapun yang kita hadapi, mari kita terus jaga semangat ini. Jangan sampai semangat ini kendor. Jangan sampai kalian kehilangan semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita ini, walaupun harus kita lalui, kita lewati di masa pandemi seperti ini. Ya, saya harap kalian terus memotivasi diri kalian, menjaga semangat kalian untuk tetap untuk melewati hari-hari kita belajar di rumah. Satu pesan Pak Septian, setiap melewati proses pembelajaran di rumah ini, saya harap kalian terus memperhatikan apa yang harus dikerjakan, apa yang disampaikan sama Pak Septian, ya. Jadi jika terdapat kendala apapun, kalian sampaikan kepada saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kalian, ya. Dan Pak Septian harap juga kalian menanyakan jika tidak jelas. Kalau takut sama Pak Septian ataupun tidak bisa menanyakan ke Pak Septian, kalian bisa bertanya ke orang tua kalian. Jadi minta diajari sama orang tua kalian, bisa, boleh. Yang terpenting jangan sampai kalian bahasa kasarnya minta dikerjakan sama orang tua kalian, ya. Karena Pak Septian tahu ada beberapa dari kalian ketika mengerjakan tugas dari Pak Septian, bukan kalian yang mengerjakan tapi orang tua kalian yang mengerjakan, ya. Jadi Pak Septian harap kerjakan sendiri semaksimal mungkin. Jika ada yang nggak bisa atau nggak jelas, silakan tanya ke Pak Septian. Pak Septian akan sebisa mungkin membantu untuk menjelaskan ulang ataupun memberikan penjelasan ke kamu ataupun ke kalian, ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi orang yang rugi di masa seperti ini. Mentang-mentang belajar di rumah kalian jadi malas-malesan. Akhirnya jika ada tugas, bukan kalian sendiri yang mengerjakan tapi orang tua kalian. Jangan sampai seperti itu anak-anak. Karena apa? Yang rugi bukan saya, yang rugi bukan orang tua kamu, yang rugi adalah kalian sendiri. Karena apa? Kalian akan melewati pembelajaran itu, ya. Dan nanti kalian bisa terlewatkan, ya. Dan satu juga yang ingin Pak Septian ingatkan, perkalian, tolong perkalian dihafalkan dengan benar, tolong perkalian dihafalkan dengan baik. Pak Septian memerintahkannya adalah menghafalkan, bukan menghitung dalam hati, bukan hanya mengingat dengan waktu yang lama, ya. Sekali lagi Pak Septian ingatkan, hafalkan dengan baik, ya. Karena saya tahu beberapa dari kalian juga masih belum hafal, ya. Ketika kalian tidak hafal perkalian, kalian akan terkendala ketika melanjutkan materi-materi matematika. Tidak hanya pada di kelas 3 tapi di kelas 4, ya. Pak Septian selalu mengingatkan, hafalkan perkalian, ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masih belajar di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 1, ya. Silakan dibuka buku paketnya. Tema 2, subtema 4, pembelajaran 1. Dan siapkan juga buku bahasa Jawa, karena pagi hari ini kita akan belajar tema dan juga bahasa Jawa. Oke, langsung saja anak-anak. Pada pembelajaran 1 ada bacaan kelinci kesayangan Dayu, ya. Pak Septian akan membacakan bacaannya. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, ya. 2 anak kelinci berwarna putih.
dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Masih sama dengan materi beberapa hari yang lalu. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang, kalau beberapa waktu yang lalu kita mempelajari full dengan tumbuhan, sampai pembelajaran 6 ke depan kita akan mempelajari yang berhubungan dengan hewan, anak-anak. Nah, pada hewan yang pertama ini adalah kelinci. Di situ diceritakan ada seorang Dayu yang suka memelihara kelinci, ya. Seperti juga di pembelajaran 6 kemarin atau di hari Kamis kemarin, pembelajaran 5 hari Kamis kemarin, kalian diminta sama Pak Septan untuk membaca suatu bacaan pada buku paket kalian. Lalu Pak Septian minta untuk kalian menceritakan ulang bacaan tersebut dengan bahasa kalian sehari-hari. Nah, di sini Pak Septian ingin menjelaskan ke kalian bahwasanya beda antara membaca ulang dan menceritakan ulang, anak-anak. Apalagi di situ Pak Septian menjelaskan atau memerintahkan untuk menceritakan ulang dengan bahasa kalian sehari-hari, ya. Beda sekali dengan membaca ulang, ya. Bedanya di mana? Kalau kita membaca ulang, ya kita hanya sekedar membaca dari bacaan yang terdapat di buku kita. Nah, kalau menceritakan ulang itu beda lagi. Suatu contoh, kalian melihat sebuah film, tidak usah membaca, film saja yang kalian lakukan setiap hari saat ini. Kalian melihat sebuah film. Nah, suatu saat kalian menceritakan ke orang tuamu film yang kamu lihat. Suatu contoh, kalian melihat film, yaitu film, ya mungkin film Siva mungkin, ya. Di situ di film itu menceritakan bahwasanya Siva rumahnya kemasukan maling, ya. Kalian menceritakan ulang ke orang tuamu. Dan saya yakin cerita yang kalian ceritakan atau kalian sampaikan ke orang tuamu, mungkin ada bagian yang kalian ceritakan atau sampaikan dengan bahasa kalian sehari-hari. Dan mungkin juga kalian ketika menceritakan tidak secara runtun, tapi isinya tetap, inti dari cerita itu tetap sama, bahwasanya rumah si Siva kemasukan maling dan Siva tidak tahu sebelumnya. Akhirnya Siva ngerti, tahu-tahu setelah anjing di rumah Siva itu menggonggong ketika melihat. Nah, sama ketika kalian menceritakan ulang, ya mungkin ceritanya nggak sesimpel itu. Mungkin cerita sesungguhnya itu lebih jelas, lebih panjang. Nah, cuma kalian ringkas intinya supaya cerita itu sampai ke orang yang kamu ceritakan. Lah, pasti ada bagian yang kamu potong atau kamu ganti dengan bahasa yang mungkin mudah dimengerti juga sama orang yang kamu ceritain, ya, entah itu kakakmu, entah itu ayahmu atau ibumu. Jadi bahasanya mungkin sudah menggunakan bahasa sehari-hari, bukan bahasanya Siva lagi, ya. Itu bedanya dengan itu adalah menceritakan ulang. Sedangkan membaca, ya sudah, kalian membaca saja dari awal sampai akhir dari cerita tersebut, ya. Itu bedanya. Nah, semoga kalian ke depan ketika Pak Septian memberikan tugas untuk menceritakan ulang, kalian paham, oh seharusnya seperti ini. Nah, terus bagaimana Pak caranya untuk menceritakan ulang? Saya harus seperti apa langkah-langkah saya? Seperti yang Pak Septian sampaikan beberapa waktu lalu, ketika Pak Septian memberikan tugas untuk membaca dan akhirnya kalian harus menceritakan ulang, maka kalian harus membacanya dengan teliti. Kalian harus memahami setiap kalimat yang kalian baca. Karena apa? Setiap kalimat yang kalian baca itu bisa juga berisi informasi.
Nah, informasi itu yang kalian tangkap dan kalian sampaikan ke orang yang akan kamu kasih informasi itu atau kamu beri cerita itu, ya. Jadi kalian harus membacanya dengan teliti, membacanya dengan pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Wah, bacaannya banyak, aku harus bacanya cepat supaya tugasku selesai cepat. Jangan seperti itu juga. Kenapa? Nanti dampaknya ke kamu. Ketika kamu menceritakan ulang, kamu akan ragu. Bener nggak ya ceritanya tadi seperti ini? Selanjutnya seperti apa ya? Aku harus menceritakan yang mana lagi ya? Akhirnya terjadi seperti itu. Beda jika kalian menceritakannya atau membacanya dengan dengan sungguh-sungguh, tidak terburu-buru, maka akan hasilnya beda. Kalian akan memahami alur ceritanya, kalian akan memahami inti dari cerita-cerita itu. Seperti itu anak-anak. Jadi biasakan dari sekarang ketika membaca tidak usah terlalu berburu-buru. Tugasnya ben mari lah, gopo dolinani lah, gopo nonton TV ini lah. Jangan anak-anak. Ya, ketika ada tugas kerjakan dengan baik. Apalagi ketika membaca sebuah laporan, membaca sebuah dongeng, baca dengan baik, ya. Dan jangan sampai ketika nanti akhirnya ada tugasnya, kalian harus melakukan membaca ulang lagi ceritanya. Akhirnya apa? Waktu kalian akan terbuang sia-sia dengan membaca ulang berita tersebut atau cerita tersebut. Seperti itu anak-anak. Baik, selanjutnya. Nah, di sini Pak Septian mempunyai kita akan belajar matematika. Pak Septian di beberapa minggu yang kemarin Pak Septian tidak banyak membahas tentang matematika karena saya tahu, saya sadar, saya yakin kalau kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang minggu kemarin. Karena apa? Minggu kemarin hanya belajar tentang deret bilangan. Deret bilangan itu urutan-urutan bilangan sama beberapa sifat penjumlahan dan pengurangan. Ya, penjumlahan, pengurangan. Bahwasanya penjumlahan dan pengurangan itu berpindah tempat. Penjumlahan ketika berpindah-pindah tempat hasilnya pun akan sama, ya. Seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas atau belajar tentang matematika kembali, ya. Pada saat ini pada gambar tersebut Pak Septian mempunyai satu buah kue, ya. Nah, kue tersebut berbentuk lingkaran, ya. Anggaplah itu bentuknya lingkaran, ya, yang sempurna. Walaupun mungkin kalian pasti berpikirnya, biasanya Pak kalau saya makan kue yang gambarnya seperti itu bentuknya gak bener ser Pak, mesti ono pencengi, ya. Ya anggaplah bentuknya bundar, ya. Nah, dari biskuit itu, satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/1, ya. Dibaca 1/1, satu bagian dari satu bagian yang sama. Tahu maksudnya? Di gambar ini hanya terdapat satu biskuit, ya. Jadi, dan biskuit ini tidak dibagi menjadi beberapa bagian. Tahu maksudnya? Suatu contoh, jika Pak Septian ingin membagi kue satu ini dengan beberapa anak atau beberapa orang, Pak Septian harus memotong-motong kue ini. Nah, tinggal nanti potongan tersebut menjadi berapa bagian yang sama besar. Nah, berhubung dalam satu gambar ini, gambarnya adalah gambar yang utuh, jadi inti darinya adalah satu bagian karena tidak dipotong-potong. Seperti itu. Jika nanti dipotong-potong maka beda lagi hasilnya. Pecahannya bentuknya pun beda lagi, ya anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya, nah, dalam gambar yang kedua, kita fokus yang gambar yang ini. Satu kue tadi Pak Septian potong menjadi dua, anak-anak. Ya. Saya potong menjadi dua, akhirnya besar setiap potongnya sepian. Nah, ini besar setiap potongnya. Ya, ini kuenya Pak Septian potong menjadi dua. Nah, kue tersebut, ya, satu biskuit, kan awalnya kan satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/2 atau dibaca itu 1/2, ya, bukan 1/1, 1/2. Artinya yaitu satu bagian. Nah, ini tuh satu bagian dari dua bagian yang sama. Nah, kenapa disebut dua bagian yang sama? Kan tadi Pak Septian motongnya menjadi dua, ya kan? Menjadi dua bagian yang sama besarnya, ya. Sama dalam artian itu di sini adalah sama besarnya. Loh Pak, kan kono menggok-menggok, anggaplah ini satu bagian yang sama besar, sayang. Ya, anggaplah ini menjadi
dua bagian yang sama besar ya. Nah, sehingga besar setiap potongnya ada sekian. Nah, jadi besar setiap bagian di sini adalah 1/2 ya, 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Makanya kalau dibuat pecahan ditulisnya 1/2 ya. Jika dibaca adalah 1/2, ini bukan 1/1 tapi 1/2 ya. Besar setiap potongnya 1/2. Paham ya? Tuh. Selanjutnya, nah, Pak Septian punya kue lagi. Kue yang tadi, kalau yang tadi Pak Septian potong menjadi 2, sekarang Pak Septian potong menjadi 3. Nah, Pak Septian potong menjadi 3, 1, 2, dan 3. Nah, ini jika di dalam bentuk pecahan ya, 1 biskuit. Nah, tadi kan 1 biskuit. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/3. 1 bagian dari 3 bagian yang sama ya, bagian yang sama itu terdapat 3. Nah, kalau 1 potong saja, nah berarti kan 1 bagian gitu, 1 bagian, sehingga dalam 1 potong ini besarnya adalah, ataupun sebutan pecahannya adalah, lambang pecahannya 1/3. Kalau dibaca ya 1/3. Di sini Pak Septian salah nulisnya ya, Pak Septian mohon maaf ya. Yang penting kamu jelas bahwasanya ini adalah 1/3, 1/3 dari 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Seperti itu, paham ya anak-anak? Sekarang selanjutnya, nah kalau tadi Pak Septian bagi menjadi 3, ini Pak Septian menjadi 4, 1, 2, 3, dan 4. Anggaplah besar setiap potongnya ini sama ya, anggaplah seperti itu ya. Jadi besarnya 1 bagian ini adalah, kalau ditulis adalah 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan 1/4 ya, 1 bagian dari 4 bagian yang sama ya. Jadi 1 potongnya ini adalah 1/4, 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, kita pada saat ini adalah sedang belajar tentang pecahan anak-anak. Nah, dalam pecahan Pak Septian punya semisal pecahan itu adalah A/B ya. A itu apa Pak? Nah, A ini ada namanya anak-anak. A di situ disebut dengan pembilang ya. Sedangkan B di situ disebut dengan penyebut. Nah, kalian jadi biar tahu, biar paham. Walaupun dibolak-balik A-nya nuk nisor, B nuk nisor, intinya tetap sing nuk ndukur iku disebut pembilang, sing nuk nisor iku disebut penyebut. Kalian harus bisa membedakan itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, nah Pak Septian punya pecahan seperti ini. Pecahan ini jika dibaca, ini kan lambang pecahannya seperti ini. Jika dibaca adalah 2/4 ya, 2/4. Kalau dari gambar tadi adalah 2 bagian dari 4 bagian yang sama, tapi kalau dibaca yaitu 2/4 ya. Artinya, kalau artinya baru kayak tadi, 2 bagian dari 4 bagian yang sama besarnya, seperti itu ya. Selanjutnya, nah Pak Septian punya seperti ini. Lambang pecahan ini jika dibaca yaitu 3/4 ya. Berarti 3 bagian dari 4 bagian yang sama besarnya. Ingat, harus sama besarnya. Nah, selanjutnya, nah lambang pecahan ini jika dibaca 3/5 ya. 3 bagian dari 5 bagian yang sama besarnya. Seperti itu. Saya rasa untuk membaca pecahan kalian bisa. Yang penting kalian tahu inti dari ini. Jika yang di atas ini disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut ya. Kalian harus paham, kalian harus jelas itu. Selanjutnya, nah Pak Septian punya gambar 5 kotak ya. Anggaplah 5 kotak ini, kalian nggak perlu mengukur Pak gambar iki padha tagak ambone. Anggaplah 5 kotak ini berpanjang yang sama, setiap kotak besarnya sama ya. Nah,
Di dalam kotak itu atau dari 5 kotak itu terdapat 2 kotak yang diarsir. Anggaplah ini sebuah arsiran atau diwarnain lain. Nah, sama dengan tadi. Kotak dari ini sebenarnya kan satu kotak panjang yang dibagi menjadi 5. Bener nggak? Anggaplah ini sebuah tongkat, anak-anak. Tongkat yang sama besar atau yang besar yang panjang. Tapi sama Pak Septian tongkat itu dibagi menjadi 5 potong. Dipotong sama Pak Septian. Dipotong. Nah, sehingga menjadi 5 potong. Ya. Berarti kalau dalam pecahan, kalau ditarik dari kue tadi, berarti setiap potong dari tongkat itu adalah satu bagian dari 5 bagian yang sama besar, atau ditulis lambang pecahannya adalah 1/5. Ya. Jadi setiap besar satu kotak atau satu potongnya itu adalah 1/5 bagian. Ya, 1/5. Nah, tapi jika dalam gambar ini yang diminta adalah besar 2 potongan itu, potongan kotak itu berapa? Nah, yang diminta di sini tidak setiap potongnya tapi 2, ya, yang diarsir ini 2. Jadi besar bagian yang diarsir adalah berapa? Nah, karena ini ada 2, berarti 2 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Jika ditulis dalam lambang pecahan yaitu 2/5. Ya, 2/5 kenapa? Ya karena dari 2 bagian dari 5 bagian yang sama besarnya. Loh Pak, bukan 3, kan yang di sini nggak diarsir 3. Tidak. Ingat yang bawah penyebutnya ini adalah semuanya, dihitung berapa kotaknya, berapa potongnya. Di sini baru yang ditanya adalah yang diarsir berapa, 2. Berarti 2. Nah, pembilangnya 2, penyebutnya 5. Penyebut itu adalah semua kotaknya, pembilangnya adalah kotak yang diarsir itu, ya. Intinya kalau diartikan dalam bagian tadi adalah 2 bagian dari 5 bagian yang sama besarnya. Jadi artinya adalah 2 bagian dari 5 bagian yang sama besarnya. Selanjutnya anak-anak, nah, masih dengan gambar yang sama, ya. Tapi ingat anak-anak, ketika kalian suatu saat mendapatkan tugas, gambarlah sebuah pecahan yang melambangkan pecahan 2/5. Ya seperti ini. Kalian membuat 5 kotak yang sama besarnya setiap kotak. Ya, kalian nggak boleh bagiannya diawurai. Kan kalian sudah tahu bahwasanya arti dari pecahan 2/5 itu adalah 2 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Jadi bagian yang 5 itu kudu gedene podo, besarnya harus sama. Jadi besar setiap kotaknya ini harus sama. Ya. Kalaupun tidak bisa sama, ya anggaplah ya mirip-mirip lah. Walaupun yang penting tidak terlalu berbeda jauh. Sing siji dawane sakmene kok marono sing sijine mek sak uplit ngono tok lah, itu enggak boleh. Ya, yang penting panjangnya atau besarnya minimal sama, ataupun ya walaupun berbeda enggak boleh berbeda yang terlalu mencolok. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang gambar yang kedua. Nah, di sini Pak Septian masih menggunakan tongkat, ya anggaplah ini tongkat. Dan ternyata tongkat tersebut masih dipotong menjadi 5 potong. Nah, besar bagian yang diarsir berapa anak-anak? Nah, di situ ada 3 dari 5, berarti 3/5, yang artinya besarnya adalah 3 ya, bagian yang diarsir adalah 3 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Atau kalau ditulis dalam lambangnya adalah 3/5, dibacanya 3/5. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, saya harap kalian, jika tidak ada yang tidak paham, kalian ulangi dulu, kalian perhatikan secara pelan-pelan penjelasan Pak Septian. Kalau jika masih belum jelas, baru boleh kalian menanyakan ke Pak Septian secara pribadi. Baik, selanjutnya anak-anak. Nah, di situ ada wortel. Kalau wortel tadi adalah buah atau makanan kesukaan dari kelinci tadi anak-anak. Wortel adalah salah satu jenis sayuran yang disukai kelinci. Wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna jingga. Wortel juga sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mata. Tuhan sangat mencintai orang yang menyayangi diri dan makhluk
di lingkungan sekitarnya. Nah, bentuk rasa syukur kita juga kepada Tuhan ya, dimana kita selalu diberikan kelimpahan rezeki dan Tuhan memberikan kita suatu rezeki berupa kesehatan dan juga kebutuhan-kebutuhan kita yang dipenuhi sama Tuhan, karena ternyata Tuhan menciptakan alam seisinya ini saling berhubungan. Nah, karena kita membutuhkan orang lain ataupun makhluk hidup yang lain, maka kita harus mengucap rasa syukur dan juga kita harus menjaga ataupun menyayangi ya makhluk hidup yang lain tersebut dan juga menyayangi diri kita sendiri. Itu merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan ya. Tahu maksudnya? Karena kita sudah diberi suatu rezeki berupa kesehatan, maka kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ya. Kita diberi kebutuhan ataupun kesehatan dan kita membutuhkan pertolongan dari tumbuhan, membutuhkan hewan, maka kita harus mengucapkan rasa syukur. Bentuk tanggung jawab kita juga ke hewan, ke tumbuhan juga harus ada. Kita harus merawat, kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan. Itu bentuk rasa syukur atau wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan, di mana Tuhan memberikan kita ternyata sudah tertata ataupun tersusun semuanya. Oke, di situ anak-anak. Selanjutnya yaitu adalah tugas kalian. Tugas kalian yang pertama, kerjakan buku paket tema 2 halaman 159. Di situ ada nomor 1 sampai 5. Menjawab pertanyaan dari cerita si Dayu kalau nggak salah tadi ya, di awal tadi. Nah, itu kalian tulis soal dan jawabannya di buku tema. Selanjutnya, kerjakan buku pendamping LKS halaman 78 yang tugas matematika. Di situ di atas ada tabel itu 1 sampai 5. Kalian tinggal menyebutkan pembilang dan penyebut dari setiap pecahan itu. Yang kedua yaitu 1 sampai 6 yang bawahnya kalian menyebutkan bentuk pecahan dari gambar itu anak-anak. Gambar nomor 1 sampai 6 itu berapa pecahannya. Kerjakan di buku LKS saja, jawaban saja nanti dikirim ke Pak Septen berupa foto. Oke, sampun. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Jawa. Nah, ten minggu kalau wingi Pak Septian sampun jelasaken ten sampean sedaya tentang cerita kang nyenengake ya, lan cerita kang nyediakake utawa nrenyuhake lah. Namun Pak Septian dereng maringi sampean tugas. Lah tugase ya iku sampean kudu gawe 5 contoh masing-masing pengalaman sing nyenengake lan 5 contoh pengalaman sing nrenyuhake, sing wis sampean tau lakoni, sing wis tau sampean alami ya. Banjur sampean buka halaman 32, teknik nyusun teks hasil observasi. Nah, ning wingi Pak Septian sampun membahas atau nyinggung titik tentang hasil wawancara, observasi. Apa-apa ae sing perlu ana. Materi iku hampir padha ambek materi nggone bahasa Indonesia, yaiku nyampekno wawancara wingi ya. Tapi lek iki bentuke observasi. Observasi iku kita kunjungan, sampean kunjungan ning nggone lapangan. Iku mengobservasi di sana tuh gimana kejadiannya, keadaannya kon mana, kondisinya seperti apa. Iku observasi. Nah, dalam nyusun teknik nyusun teks hasil observasi iku enek beberapa bab kang kudu digatekake nalika nulis laporan sederhana. Iya iku nomor setunggal yaiku objektif. Objektif iku apa? Bab sing dilaporake iku kudu bener dilakoni, ora mung copy paste utawa mung teko critani wong liya ya, tapi kudu hasil sing bener-bener dilakoni ya. Semisal sampean observasi ning nggone pacet ya sampean kudu ning nggone pacet, ning nggone peternakan sapi
ya pemerasan susu ning pacet ya sampean kudu ning kono, gak oleh sampean mek nonton ning YouTube utawa mek takon ning ngene wong tuane sampean. Biasane niku ono apa ae pa ya tak gaweni laporan observasi timbang atik merono-merono aku males atuh. Semisal seperti itu, nggak boleh ya, harus bener-bener dilakoni ya. Nomor kaping kali yaiku jangkep. Isine laporan kudu jangkep kaya kang didhawuhake Bapak Ibu guru sing wingi. Kaya sing didhawuhake atau dijelasne Pak Septian ning gone minggu wingi. Iku isine apa ae. Nah, kuwi kudu jangkep. Nomor 3, tepat waktu ya. Semisal engko lek Pak Septian ngongkon sampean ngutus kalian ngutus sampean observasi ning ndi lek di utus Pak Septian terakhir tanggal 9, terakhir tanggal piro ya kudu tepat waktu. Lek Pak Septian ngombe tugas apa wae ya kudu dilakoni, kudu digarap tepat waktu, ojo sampai ditunda-tunda. Apa maneh sampai gak nggarap ya. Maka lek sampean gak nggarap tugas atau ngumpulno gak tepat waktu pasti engko ono dampak ning nilai sampean. Nilai apa Pak, kan yang penting aku nggarap, hasilnya ya bener kabeh. Senajan aku digarapno mamaku, ya kan ada nilai disiplin, berarti tandanya kamu gak disiplin ketika mengerjakan tugas. Seperti itu. Nomor sekawan yaiku narik kawigaten. Nah, narik kawigaten iku apa? Penyusune laporan kudu rapi lan narik kawigaten wong liya, menarik perhatian supaya padha gelem maca laporan kegiatan mau. Jadi laporan teko observasi iku iso menjadi referensi gawe wong liya. Referensi iku apa? Referensi iku iso gawe petunjuk ning wong liya. Semisal sampeyan ngene ning pacet ning pemerasan susu sapi. Nah, semisal engko sampeyan gawe laporan. Lah, laporan ini sampeyan ku ben iso menjadi referensi atau acuan. Oh, ternyata ning pacet iku ono pemerasan susu sapi. Tempatnya ternyata seperti ini. Teko hasil laporane si A iki kok koyokane menarik, wis aku tak merono. Lah iku adalah hasil dari manfaat dari sampean nyusun hasil observasi ya. Jadi makanya kudu bener-bener dilakoni, ojo sampai ternyata sampean garape mung nonton teko YouTube utawa teko wong liya ternyata sudah berubah atau wis gak padha ambek kenyataan. Nah, iku gak boleh. Ya, iku kok akhirnya apa? Ternyata sampean iya kalau menguntungkan, kalau tidak iki sakno pondok karo sampean menonaktifkan atau merugikan orang lain. Seperti itu ya. Jadi kudu bener-bener dilakoni. Oke. Nah, ning kono ana tulodane nulis laporan observasi. Ya, ning kono laporan kegiatan, jeneng kegiatane apa? Iku ning kono kegiatane mengeti iku memperingati HUT kemerdekaan RI. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu kegiatannya tanggal 13 sampai tanggal 14 Agustus. Papan panggonane lapangan sekolahan. Guru pembimbing Bapak Wildan MPD. Nah, iki tabele kegiatan sing dilakoni, hasilnya apa? Nah, kuwi kudu jelas. Makanya kan kudu bener-bener dilakoni ben inti teko laporane utawa laporan observasi ini iku iso dadi informasi sing membantu masyarakat. Seperti itu ning kono mau penjelasan Pak Septian titik tentang materi basa Jawa ya. Pak Septian ingatkan kembali seperti yang Pak Septian singgung di awal tadi, belajarlah yang baik karena dalam waktu dekat kita akan menghadapi ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Lah insyaallah sakderenge PTS mangke sampean ulangan harian rumiyin basa Jawa lan tema kali. Engko jadwale engko Pak Septian susun, engko Pak Septian share ning ngene grup WhatsApp wong tuane sampean. Silakan ditanyakan ke orang tuanya nanti setelah Pak Septian share ya. Sampai di sini penjelasan Pak Septian. Pak Septian mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya Pak Septian ketika menjelaskan. Semoga ilmu yang Pak Septian sampaikan bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat, jangan kendur ya.
Lakukan belajar dengan rumah ini dengan hati yang gembira, ya hati yang gembira. Jangan sampai kalian melewatkan satu materi saja, ya. Kalaupun kalian melewatkan semisal sampai kok ada acara, ya kalian bisa melihat keesokan harinya, bisa mengerjakan keesokan harinya. Tapi kerjakan dengan sendiri supaya kalian tidak rugi dengan waktu yang semakin terbuang, semakin yang sudah berjalan ini kalian merugi, tidak bisa memahami materi dari Pak Septian, ya. Itu sekali lagi Pak Septian mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya Pak Septian ketika menjelaskan. Pak Septian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak dan semangat belajar.